Gamers, welcome back to my channel Mirza guys. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini adalah video yang sangat spesial karena nih ya, jadi 2022 ini sebentar lagi sudah selesai dan kita akan menuju ke tahun 2023 cuy. Nah, di tahun 2023 jelas banget gua harus ada perubahan ya. Ya lo sendiri lah ya, perubahan gua kayak gimana. Meskipun mungkin kalian akan bilang, "Bang, bagusan yang dulu." Gak peduli gua bosen dengan penampilan gua yang begitu-begitu aja cuy. Nah, penampilan udah dirubah. Dan setup gaming live streaming pun juga gue bakal berubah cuy. Kali ini nih gue bakal kayak ngadain lagi kayak setup tour untuk studio live streaming gue ataupun studio kayak gue bikin video kayak gini. Nah cuman ada yang berbeda untuk di setup room tour ini karena gue pengen serbanya itu minimalis karena pendewasaan diri. Tahun 2023 berarti umur gue 33. Harus makin dewasa, harus makin simple, tapi tetap elegan dan juga tetap gahar cuy. So oke, ini dia setup room tour gua di tahun 2023. Oke, kita akan bahas satu persatu dulu nih. Ada yang berbeda banget, yang biasanya gue selalu menggunakan PC gaming, ya. Yang itu memang ya udah dari dulu gue selalu menggunakan PC gaming. Tapi kali ini gue ada yang berbeda. Karena di sini gue menggunakan yang namanya laptop gaming. Laptop gaming yang gue pakai di sini yaitu dari HP Victus 15, yang udah gue bahas di video-video kemarin. Kalau kalian pengen penjelasan detail dari si HP Victus 15 ini, lu bisa cek di video gue yang sebelumnya cuy ya. Karena menurut gue ini laptop overpower banget, meskipun ada beberapa kelemahan kayak storage-nya nggak bisa di-upgrade tuh, nggak jadi masalah. Gue tinggal mencari sponsor yang bisa ngasih sponsor SSD eksternal. Ya enggak sih ya, tapi kalau boleh lah ya. SSD eksternal dong, ya. Nggak punya SSD eksternal pak, ya mahal ya kan. Nah tapi dari HP Victus 15 ini gue sangat salut banget dengan performanya. Jadi hampir semua kayak gaming live streaming mobile tuh gue hajar. Dipakai game favorit gue, Valorant pun gue hajar juga. Dipakai buat editing yang udah pasti. Ini pun juga sangat oke banget. Nah gue pun juga nggak ribet untuk kayak pemasangan di setup gue yang di tahun 2023 ini. Jadi lu bisa lihat sendiri dari belakang hanya cukup punya space segini dengan ukuran meja di 140 cm aja, dan dia ini tetap kayak gagah gitu di meja gua cuy. So selanjutnya di sini gua bakal bahas yang spesial, yaitu dari meja gaming gua. Yang biasanya gua menggunakan meja dari IKEA, udah pasti ya. Hampir semua banyak konten kreator ataupun YouTuber gaming itu pasti pakai mejanya itu dari IKEA yang berbahannya kayu gitu aja cuy. Nah kali ini ada yang berbeda karena gue tuh mulai suka dengan yang namanya meja elektrik yang bisa dinaik turunin kayak gini. Ini ngebuat sensasi terbaru buat gue cuy, ya kan? Nah, ini bisa naik, gue lagi pencet ya, kelihatan kan naik kan? Nah, itu lampunya naik. Nah, sekarang kita akan cobain turunin. Nah, ini ngebuat gue punya sensasi yang lebih gitu. Nah, kalian pasti penasaran banget dengan meja yang gua pakai ini. Gua kenalin buat kalian semua meja gaming yang menurut gue ini sangat oke banget, yaitu dari Phanteks cuy. Phanteks Gaming Table GD814. Nah, ya kan, jadi si meja ini tuh gue tuh sengaja request sama Phanteks kalau gue tuh suka banget dengan konsep dari Phanteks yang sekarang, yang dia ini sekarang mengusung yang namanya itu Phanteks Smart Life. Jadi dia ini tidak hanya mengeluarkan produk gaming kayak gitu aja, tapi untuk produktivitas yang lainnya nih, apalagi di sini seperti kayak mendukung banget dunia konten kreator ataupun yang sibuk banget yang work from home kayak gitu, yang semuanya ini bakalan terbantu banget, dimulai dari meja, mulai dari stop kontak cuy, sampai juga dengan lampu yang nanti gua pun juga pakai. Gua terbantu banget dengan meja terbaru dari Phanteks ini karena di sini gua punya kayak bebas berekspresi, jadi nggak hanya setiap bikin video tuh duduk dan duduk. Gua pengen bikin video sambil berdiri, belum lagi juga cuy dengan desainnya ini yang menurut gue itu memang kayak didesain masih namanya juga meja gaming, tapi tidak 100% dia ini gaming banget. Jadi saat masuk ke dalam in frame kamera, dia tetap masuk ke dalam
desain meja yang elegan. Nah, untuk penjelasan lengkap dari meja elektrik dari Phanteks ini, gue bakal bikin video khusus ya cuy ya. Mungkin setelah si video ini rilis. Nah, tadi selain dari meja Phanteks nih, gue pun juga banyak produk yang menggunakan Phanteks juga nih. Selanjutnya yaitu dari keyboard gaming gue yang masih menggunakan Phanteks Maxfit 61. Nah, sebenarnya ini keyboard udah lama banget di gue. Udah hampir mau sekitaran 1 tahun ya. Jadi di awal 2022 ini, gue ngebeli Phanteks Maxfit 61 ini dengan desain dia yang exploded dan juga ada knob. Nah, desain-desain keyboard yang ada knob itu memang hits banget di tahun 2022. So, gue pun gak mau ketinggalan dan akhirnya gue jatuh cinta dengan Phanteks Maxfit si 61 ini cuy. Dan sampai sekarang keyboardnya ini masih ada nempel di meja gue ini dan gue masukin ke dalam setup gue yang di tahun 2023 ini. Belum lagi untuk kelebihan dari si Phanteks ini, selain dari desainnya pun dia punya koneksivitas yang menurut gue sangat terbantu banget, yaitu wireless dongle 2,4 GHz yang udah pasti kalau gue tuh sekarang anti kabel banget. Nah, belum lagi dengan mouse gaming yang gue punya sekarang, yaitu dari Phanteks Aria cuy. Nah, kenapa gue memilih si mouse Phanteks Aria ini? Sebenarnya ini mouse secondary gue, mouse pertama gue itu yaitu Logitech Pro X Wireless cuy ya. Nah, cuma nih, gue penasaran banget dengan mouse lokal yang katanya dia ini punya performa yang sama dengan si Logitech Pro X Wireless ini, yaitu dari masalah desain dan juga masalah keringanannya. Dan gue udah uji coba si Phanteks Aria ini dipakai buat main game, dipakai buat setup tour gue yang sekarang ini pun juga ini mouse good looking banget lah. Kalau misalkan gue dipakai buat video, foto, dipakai kayak buat fungsi utamanya, dipakai buat main game, dipakai buat editing pun juga ini jos banget. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya nih, untuk nanti si mouse Phanteks Aria ini bakal gue bikin videonya setelah nanti di video ini cuy. Nah, karena sekarang ini konsepnya adalah setup gue ini harus minimalis, so jadi gue pun juga bakal minimalisir semuanya. Yang selanjutnya di sini gue bakal bahas untuk dari mikrofon gaming yang gue pakai. Ya kan, gue tuh sebenarnya udah punya bisa dibilang itu adalah apa ya namanya mikrofon kelas paling tinggi untuk seorang streamer, yaitu adalah Shure SM7B. Cuma memang nggak dipungkiri itu ribet banget kalau dipakai kayak buat setup simple kayak gini, karena dia itu butuh yang namanya sound interface ataupun gue XLR, dan itu memakan banyak kabel sehingga dia ini tidak akan kelihatan serapi gini. So jadi gue memutusin untuk menggunakan mikrofon kondenser dari Behave, yaitu adalah Behave Whiplash cuy. Ya memang kalau masalah suara tidak akan sebagus si Shure SM7B, cuman kayak kebutuhan untuk live streaming game menurut gue ini sudah cukup aja. Dipakai juga kebutuhan kayak voice chat di saat kita bermain game pun, mikrofon ini tuh udah sangat mumpuni banget. Belum lagi dengan desainnya yang dia ini masih good looking banget kalau masuk ke dalam in-frame kamera ataupun dipakai kayak buat kita live streaming, masuk ke dalam webcam, itu pun juga sangat oke. Belum lagi dengan RGB, konsep RGB yang ya gue nggak munafik di sini, gue masih suka dengan konsep RGB cuy. Meskipun ya sekarang udah sedikit dikurangin, ya satu warna aja, nggak yang terlalu rame-rame. Dan mikrofon dari Behave Plus ini mewakili kegamingan gua. Oh ya, tadi ada yang kelewat juga ya untuk kayak bahas tadi kan keyboard, mouse, dan ada satu lagi yang ini produk terbaru juga dari Phanteks, yaitu dari mousepadnya. Nah, di sini dia ini dikasih nama adalah Phanteks atau DexMat cuy. Nah, si DexMat ini tuh dia punya konsep yang gue suka. Yang gue suka dari sebuah mousepad itu dari desainnya ini yang oriental, tapi dia ini tidak terlalu mendominasi, dia tidak terlalu mengeblok dari si DexMat-nya ini. Nah, si DexMat Atto ini tuh dia punya kayak logo ikan kayak gitu cuy, dan dia ini semi orientalnya tuh kena banget. So jadi masuk ke dalam mejanya ini ataupun masuk ke dalam setup gaming gue ini tetap masuk dan tetap good looking cuy. Nah, so selanjutnya gimana untuk kayak per kameranya nih? Apakah gue masih menggunakan kamera mirrorless untuk kebutuhan live streaming? Oh, jelas tidak sekarang cuy. Karena apa? Ya karena di sini gue pengen yang namanya lebih simpel lagi. Karena di saat gue menggunakan kamera mirrorless, gue membutuhkan lagi yang namanya perkabelan-kabelan lagi, belum lagi dengan daminya butuh kabel lagi, dan itu tidak bisa meminimalisir untuk setup gue yang pengen serapih ini. So jadi gue memutuskan hanya menggunakan webcam. Webcam gue ini langsung putusin ke webcam buatan gue sendiri, yaitu adalah webcam Behave DI cuy ya. Kenapa gue mutusin dari sini? Karena untuk masalah resolusinya sudah oke. Dia ini pun juga mantap di yang namanya low light, belum lagi dia pun memiliki yang namanya ring light. So jadi kalau misalkan gue tidak membutuhkan cahaya yang terlalu over, gue bisa mengambil ring light dari si webcam Behave ini. Nah, ditambah pun juga untuk pencahayanya tetap sih, mau sebagus apapun webcam kita harus membutuhkan yang namanya pencahayaan. Di sini gue menggunakan lampu dari VGIM yang ukurannya ini kurang lebih sekitaran di 10 sentian ya, dan ini ukurannya sangat menurut gua minimalis banget dan enak banget buat dipandang dan tidak banyak membutuhkan kabel, hanya membutuhkan power dari Type-C-nya ini cuy. Nah, si lampunya ini tuh dia ini menurut gua cukup lumayan
kalau misalkan kita tidak menggunakan yang namanya green screen. Dan untuk masalah V-Lag-nya, di sini gue langsung putusin ke lampu sabarnya dari Behave, yaitu adalah Hit the Light cuy. Cuman Hit the Light ini memang belum produksi lagi, so jadi nanti tunggu aja kalau misalkan si Hit the Light ini sudah produksi lagi, karena ini oke banget, kayak dipakai buat ambience warna satu kayak gini dalam meja gaming kalian, ataupun dipakai V-Lag di saat kita nanti live streaming game. So ada yang unik di setup live streaming gue kali ini, karena sekarang ini gue tuh pengen hidupnya yang lebih simple, lebih smart life juga gitu kan. So jadi di sini untuk masalah kelistrikannya pun gue perhitungin. Di sini gue menggunakan produk dari Phanteks Smart Life. Dari masalah yang stop kontaknya cuy, terus juga lampu bulbnya. Lampu bulb itu lampu yang kayak buat apa ya, lampu ambience kayak gitu juga bisa, mau dipakai main light pun juga bisa. Dan yang paling pentingnya nih di sini nih, gue punya satu alat yang menurut gue ini kebantu banget lah, apalagi kayak buat kayak nyalain AC, nyalain TV. Dan ini dari Phanteks juga, namanya adalah Phanteks Smart IR Remote. Dan semuanya ini tergabung di satu aplikasi buatan dari Phanteks. So jadi nih ya, gue jelasin dulu satu-satu dulu. Jadi untuk masalah kelistrikannya, di sini kan gue menggunakan stop kontak tuh dari Phanteks nih, yang dimana dia ini bisa connect ke dalam smartphone gue. So jadi di saat gue lagi kayak perjalanan keluar kota, ataupun gue lagi lupa untuk matiin untuk semuanya dari master utama dari listriknya, gue cukup matiin lewat dari smartphone-nya aja. Asal kita memiliki koneksi internet yang cukup oke ya di sini, karena untuk masalah pengontrolan kayak gini kita butuhin namanya internet. Nah, belum lagi yang gue suka itu dari Smart IR Remote-nya ini nih. Jadi kayak AC gue ini tuh kan AC universal yang remote-nya ini tuh yang ngacak gitu ya. Gue beli AC ini AC bekas. Nah, jadi gue tuh kadang lupa nyimpan remote di mana, ataupun kadang si remote-nya ini kreset sehingga gue nggak bisa ngematiin si remote gue itu secara otomatis cuy. Dan nggak bisa di timer juga ya, namanya juga remote, namanya juga AC bekas kan. Nah, jadi di sini gue kebantu banget dengan si Smart IR dari si Phanteks ini, remote Phanteks-nya ini. Jadi dia kayak ada infrared kayak gitu yang bisa menghubungkan dari AC ke dalam si infrared si Smart IR remote-nya ini. So jadi gue bisa timer sekarang si AC gue, dan gue pun juga bisa nyalain. Jadi saat gue sebelum masuk ke dalam studio, dari saat perjalanan gue dan karyawan belum pada datang, tim belum pada datang, gue bisa langsung ngedinginin ruangan gue tanpa harus suruh mereka buat nyalain AC secara langsung. Jadi cukup dalam smartphone aja dan semuanya bisa terkontrol dengan oke cuy. Dan yang terakhir, kalau misalkan kalian lihat nih di belakang gua tuh ada lampu bulb yang warnanya warm. Ini pun juga dari Phanteks, itu adalah smart bulb Phanteks yang ukurannya sekitaran 9 watt. Nah, kenapa gua menggunakan smart bulb ini? Karena ya di sini tuh masalah pencahayaan ambience itu sangat berpengaruh untuk setup gaming kita cuy. Dan si smart bulb ini tuh bisa diatur warnanya untuk kayak mood kita tuh kayak gimana. Gue tuh suka banget dengan lampu-lampu warna warm, warna merah kayak gitu, sehingga ngebuat si suasana hati gue tuh lebih oke di saat gue lagi pengen bekerja. Apalagi di saat bikin video kayak gini, lampu warm itu ngebuat ke ambience muka kita tuh lebih oke juga. Nah, tapi kelebihan juga dari si smart bulb Phanteks ini tuh, gue bisa menggunakan si smart bulb ini untuk main light. Di sini gue akan demonstrasikan nih, kayak misalkan si cahaya smart bulbnya itu tidak terlalu hard cuy. Jadi gue bisa mengatur untuk kayak masalah intensitas cahayanya, sehingga tetap bisa masuk ke dalam si muka gue ini lebih soft lagi. Nah, rata-rata nih kalau misalkan smart bulb yang pernah gua pakai dari merek lain itu suka ada yang namanya flickering. Nah, tapi bisa kalian lihat sendiri smart bulb dari Phanteks ini gak ada yang namanya flickering di kamera ini cuy. So, lalu headset apa yang gua pakai untuk setup seminimalis ini? Gua pasti menggunakan yang namanya headset wireless cuy. Jadi keyboard udah wireless, mouse wireless, headset pun juga wajib wireless. Cuman mikrofon aja sih yang menurut gua kurang oke untuk wireless, dan belum ada juga sih mikrofon wireless untuk setup gaming. Oke, jadi untuk headset wireless yang gua pakai di sini, gua tetap jatuh cinta ke headset gua yang HyperX Cloud 2 wireless ini. Kenapa? Karena masalah desain warnanya ini yang masuk ke dalam setup gua yang black dan red kayak gitu cuy. Nah, gimana dengan Logitech yang pernah gua bahas, apa gua pakai? Gua pun juga masih pakai yang Logitech yang Pro X wirelessnya juga cuy. Tapi untuk masalah kayak warna, untuk nge-matchingin dari warna yang gua pakai, gua paling ganti-ganti sih di antara HyperX Cloud 2 wireless ini atau gua pakai yang Logitech G Pro X wireless cuy. Tapi keduanya tetap gua mengusung yang namanya sesuai kebutuhan ke gamingnya. Kalau misalkan gaming FPS sih gua pakai yang Cloud 2 wireless ini. Kalau gua kayak buat story, ya gue pasti pakai yang Logitech G Pro X wireless. Dan gue menyesuaikan juga dengan tema ya. Kalau misalkan gue pengen warnanya lebih ke merah ataupun lebih ke dark, ya gue pakainya yang HyperX. Kalau misalkan gue pengen yang lebih casual, lebih kelihatan chrome gitu kan, gue pakainya yang Logitech cuy. Nah, kalau misalkan kalian tanya-tanya, bang, katanya ini setup gaming ya, setup live streaming, kok nggak pakai yang namanya kursi gaming? Oke, gue akuin Secret Lab memang the best lah. Pokoknya kalian para gamers wajib punya yang namanya Secret Lab, jujur aja. Tapi untuk masalah kenyamanan, gue nggak bisa bohong, gue pernah bikin videonya. Memang Secret Lab itu oke dalam segi desain, tapi memang tidak nyaman. Karena dia tuh kursi gaming yang disusun untuk game kompetitif. Sedangkan sekarang gue live streaming aja hanya sekedar live streaming gaming MOBA cuy ya, Mobile Legend. Mau kemana gue mau pakai yang namanya
Secret Lab. So jadi gue mutusin untuk kursi gaming gue kali ini untuk di setup gue yang minimalis, gue menggunakan Funtech Ocha 258 ini. Yang menurut gue ini kursi yang bukan kursi gaming sebenarnya, maksudnya ke dalam kursi office tapi masih ada nuansa gaming. Dan nyamannya ini tuh ngebuat punggung gua tuh nggak sakit cuy. Belum lagi dengan desainnya ini yang nggak terlalu lebay gitu kalau di saat ada tamu datang ke studio gua tuh ngeliat, wah sombong banget pakai Secret Lab ya gitu kan. Atau ada kantor pajak ngeliat ya kan, Secret Lab itu pasti kena yang namanya pajak. Tapi kalau ini kan oh enggak pak, setup minimalis pak gitu kan. Kursi pun juga kursi kantor pak, murah cuma sejutaan gitu. Jadi aman gitu cuy. Dan gue rekomendasi banget kalau misalkan kalian pengen yang santai gitu live streamingnya kayak sekedar main gaming MOBA ataupun ya sekedar gaming kayak PUBG Mobile, main game mobile ya pakainya kursi-kursi yang standar kayak gini yang memang nyaman banget. Kalau misalkan kalian pengen rebahan kayak gini gitu kan, kayak pengen kalian pegang device kalian, gue rekomendasiin si Funtech Ocha 258 ini cuy. So oke, jadi ini inspirasi gue untuk kalian yang mungkin pengen ngerubah setup gaming kalian yang jauh lebih minimalis lagi, lebih dewasa lagi, dan tidak memakan banyak space, tidak banyakkan tempat, tapi tetap gahar, dan juga kebutuhannya yang sesuai. Jadi kalau bahasanya itu setup live streaming itu memang tidak bisa seminimalis mungkin. Tapi di sini gue pengen mencoba untuk kayak minimalis lah. Cukup pakai laptop gaming, apalagi untuk live streaming gaming mobile ya. Kalau live streaming gaming PC mungkin setup kayak gini agak sedikit kurang. Karena ya live streaming gaming PC itu lebih kayak harus gimana ya? Gue pun ngerasa kalau streaming gaming PC itu memang lebih ribet, tapi untuk mobile sih cukup aja. Mulai kalau misalkan kalian pakai game capture dari Behalf yang menurut gue ini setupnya masih masuk dan tidak terlalu banyak memakan yang namanya perkabelan cuy. Nah jadi mungkin aja ya kan kalian pengen ada sedikit dewasa, ya udah gue pengen ngikutin setupnya Bang Mirza yang sekarang karena jauh lebih minimalis. Nah di sini pun juga gue nggak ada buat sombong-sombongan ya cuy, hanya sekedar ngasih inspirasi aja. Mungkin aja kalian pengen ngerubah ataupun kita akan ngebuat tren setup gaming minimalis untuk kita para live streamer cuy. Nah oke, mungkin aja untuk video dari gue. Kalau misalnya kalian penasaran dengan spare part ataupun apa namanya aksesoris yang gue pakai di setup room tour kali ini, ya ada videonya yang udah gue bikin dan ada juga yang belum. Ya mungkin nanti kedepannya akan ada nih kayak apa namanya tuh meja yang belum ya, terus nanti si smart life-nya kayak stop kontak, lampu, terus juga si remote IR-nya, terus juga si Funtech Aria ya, mouse-nya ini yang menurut gue mouse luar biasa banget. Kalau dipakai buat Manflora udah pasti lu auto GG cuy ya. Dan kalau misalkan yang kalian penasaran dengan yang setup yang udah ada ini kayak mikrofon, itu udah pernah gue bikin mikrofon Behalf Plus, terus juga laptop gamingnya HP Pictus itu oke banget lah, pokoknya the best banget kalau pakai HP Pictus, nggak ada yang namanya panas, nggak berisik juga, dan nggak terlalu ke gamingan cuy. Dan tetap masuk ke dalam setup kalian, apapun itu setupnya, mau yang minimalis ataupun yang memang full gaming cuy. Nah, oke, mungkin itu video dari gue. Jika kalian suka video ini jangan lupa untuk like dan subscribe, dan jangan lupa edan kesempatan pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah yang berbudiman. See you next video, bye bye.